Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Syafaati, NIM 2021410007, Agroteknologi A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Konstruksi Kaset Modul CRISPR dan pengenalannya ke dalam padi mentik wangi dimediasi oleh Agrobacterium tumefaciens. Latar belakang. Padi merupakan komoditas pangan Indonesia yang menjadi prioritas pembangunan pertanian karena berperan sebagai makanan pokok. Salah satu varietas padi adalah mentik wangi yang sangat digemari, tetapi kurang digemari petani karena memiliki tingkat rebah yang tinggi akibat postur tanaman yang tinggi. Tingkat rebah yang tinggi menyebabkan penurunan hasil karena berkurangnya kemampuan pembungaan tanaman untuk meningkatkan jumlah biji yang dihasilkan. Karena itu, padi dengan postur tinggi sangat rentan rebah akibat hujan dan angin, sehingga petani lebih memilih menanam padi dengan postur pendek. Postur pendek bisa disebabkan oleh mutasi pada SD1 gen atau setengah kerdil yang mengkodekan GA20OX2 enzim sebagai enzim kunci dalam biosintesis giberelin atau hormon pertumbuhan tanaman. SD1 gen mutan telah dianalisis dan terbukti dapat mengontrol karakter tinggi tanaman padi. Postur pendek mutasi memiliki efek pleiotropik dan daun tegak sehingga dapat menangkap energi cahaya lebih banyak dan indeks panen lebih tinggi. Kelemahan pada padi mentik wangi dapat diperbaiki untuk meningkatkan hasil panen. Perbaikan padi dilakukan dengan menggunakan teknologi terkini dalam rekayasa genetika, yaitu Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeat atau CRISPR. CRISPR merupakan teknologi terbaru dalam pengeditan genom dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, lebih efisien, dan lebih mudah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi modul kaset CRISPR yang membawa gRNA GOSCKX2 dan memperkenalkan konstruksi tersebut pada beras mentik wangi yang dimediasi oleh Agrobacterium tumefaciens regangan faktor LBA4404. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Penelitian yang digunakan adalah primer gRNA, vektor Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404, plasmid P-Direct 25H, plasmid P-Direct 21A PBY02, dan embrio belum matang dari padi varietas mentik sebagai eksplant. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah metode regenerasi dan transformasi yang digunakan mengacu pada protokol Slamet-Lewdin yang tertera pada tabel. Berikut penjelasannya. Pengenalan kaset CRISPR ke dalam beras CV mentik wangi via A. tumefaciens. Transformasi beras mentik wangi dilakukan dengan meneteskan eksplant embrio muda pada media padat kokultur dengan suspensi Agrobacterium tumefaciens yang mengandung konstruksi CRISPR. Selanjutnya, sebelum transformasi, Agrobacterium tumefaciens ditumbuhkan selama 3 hari pada media YEP padat dengan penambahan kanamisin 50 mg per liter pada suhu 28 derajat Celcius. Kultur bakteri pada media YEP dipanen dan ditumbuhkan pada media kokultivasi cair, kemudian digunakan untuk menginfeksi embrio padi muda. Embrio hasil kokultivasi kemudian diinkubasi di tempat gelap pada suhu 25 derajat selama 7 hari, kemudian dikulturkan pada media istirahat selama 5 hari. Selanjutnya adalah eksplant dipindahkan ke media seleksi selama 10 hari dengan 5 periode subkultur. Kalus yang terpilih dipindahkan ke media yang telah diregenerasi selama 14 hari dengan 2 periode subkultur. Selanjutnya, kalus yang telah berkembang biak menjadi planlet dengan kecambah kecil dan rambut akar dipindahkan ke media regenerasi selama kurang lebih 14 hari.
planet yang berakar kuat dipindahkan ke media akar agar akar lebih kuat dan lebih banyak serta diaklimatisasi pada media air dan dipindahkan ke media tanah di rumah kaca. Selanjutnya adalah konstruksi kaset modul CRI-SPR. Konstruksi CRI-SPR atau CAS9 yang membawa gRNA OSCK-X2 dirakit dengan plasmid backbone. Perancangan primer gRNA OSCK-X2 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi CRI-SPOR online. Selanjutnya adalah merakit gRNA menjadi tulang punggung vektor P-Direct25H. Plasmid P-Direct25H vektor biner digunakan sebagai plasmid tulang punggung. Selanjutnya adalah sintesis bagian array yang terdiri dari promotor, gRNA spacer, dan terminator dilakukan menggunakan mesin PCR dengan volume total campuran reaksi 20. Seperti yang tertera pada jurnal, berikut adalah skema array. Selanjutnya adalah intisari dan ligasi gRNA OSCK-X2 ke P-Direct vektor 25H menggunakan metode Golden Gate atau GG. Reaksi Golden Gate dilakukan menggunakan mesin PCR dengan 2 tahap. Pada tahap GG, langkah pertama adalah melakukan PCR dengan template fragmen yang telah dimurnikan dari proses sintesis reaksi. Selanjutnya adalah memotong produk PCR. Sebelum pemotongan, fragmen pengenceran 1:80 digunakan sebagai template untuk memeriksa ukuran fragmen yang dihadapkan. Fragmen kemudian dielusi dan dimurnikan menggunakan kit pemulihan DNA gel Zimoklean TM dengan mengelusi dalam 6-10 air bebas nuklease. Langkah kedua adalah ligasi fragmen target, yaitu menampung promotor gRNA OSCK-X2 dan terminator 35S dan vektor SAPL digestate P-Direct CT25H menggunakan teknik PCR. Selanjutnya adalah transformasi bakteri dari CRI-SPR atau CAS9 menjadi Escherichia coli dan Agrobacterium tumefaciens. Transformasi konstruksi CRI-SPR menjadi E. coli strain DH5Y dilakukan dengan menggunakan metode kejut panas. Selanjutnya adalah kajian regenerasi padi CV mentik wangi media. Embrio padi yang belum matang ditumbuhkan pada media induksi kalus selama 7 hari. Pada hari ke-7, kecambah yang tumbuh pada media dipotong dan disubkultur pada media baru. Setelah kalus membesar, kalus dipotong menjadi 2-4 bagian dan disubkultur pada media seleksi. Kalus pada media seleksi disubkulturkan beberapa kali hingga kalus tersebut menimbulkan bercak hijau. Kalus berbintik hijau dipindahkan ke media yang telah diregenerasi terlebih dahulu untuk membentuk rambut akar. Kalus yang sudah berkembang dipindahkan ke media regenerasi untuk tumbuh lebih besar dan rambut akar berkembang menjadi akar. Selanjutnya adalah analisis molekuler. Analisis molekuler galur padi T0 transformant putatif CV mentik wangi dilakukan PCR langsung untuk konfirmasi keberadaan konstruk CRI-SPR atau CAS9 diduga beras T0 mutan CV mentik wangi yang positif mengandung gen HPT ditunjukkan dengan diperolehnya produk amplikon sebesar 500 base pair. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang pertama adalah konstruksi CRI-SPR atau CAS9 gRNA OSCK-X2. Hasil PCR menunjukkan bahwa 2 dari 10 koloni tunggal bakteri menghasilkan pita DNA sesuai dengan ukuran yang diharapkan dari DNA target. Validasi konstruk akhir dilakukan dengan analisis sequencing DNA dan hasilnya menunjukkan bahwa array berhasil dimasukkan ke dalam plasmid P-Direct25H. Analisis sequencing DNA memverifikasi bahwa kaset konstruksi P-Direct25H gRNA OSCK-X2 telah diubah menjadi Agrobacterium tumefaciens dan siap untuk transformasi genetik menjadi mentik wangi. Selanjutnya adalah kajian regenerasi mentik wangi. Ekstra antibiotik yang ditambahkan pada media kultur dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan kalus.
Selanjutnya adalah studi transformasi mentik wangi. Dilakukan dengan menggunakan mixture Agrobacterium tumefaciens yang membawa konstruk CSIRPR atau CAI9, gRNA-OS GA20OX, dan CRISPR atau CHS9 gRNA-OS CKX2. Tahapan transformasi meliputi penyiapan kultur agrobakterium, penyiapan eksplan berupa benih, padi muda, infeksi embrio belum matang dengan agrobakterium, kokultivasi, proses seleksi kalus, proses regenerasi dan pengakaran, aklimatisasi pada media air dan tanah. Sebanyak 30 galur putatif transformat padi T0 CV mentik wangi telah diperoleh dalam proses transformasi. Efisiensi transformasi beras mentik wangi menunjukkan efisiensi sebesar 3,8%. Efisiensi transformasi sangat tergantung pada genotip dan kemampuan regenerasi tanaman dalam media kultur. Selanjutnya adalah analisis molekuler mentik wangi. Analisis molekuler mentik wangi dilakukan pada galur padi mutan T0 CV mentik wangi untuk mengkonfirmasi keberadaan konstruksi kaset CRISPR atau CAI9. Dari 30 galur beras mutan diduga T0 CV mentik wangi saja, 15 galur yang diuji secara positif menyimpan kaset konstruk CRISPR atau CAI9 gRNA GA20X2 dan CKX2 yang ditandai dengan pembentukannya pita DNA. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa modul kaset CRISPR atau CA9 gRNA CKX2 telah berhasil dibangun menggunakan metode cloning Golden Gate. Introduksi modul kaset CRISPR atau CA9 gRNA CKX2 dan CRISPR CA9 gRNA GA20OX2 ke dalam beras mentik wangi menghasilkan 30 galur putatif transforman yang lolos seleksi hygromycin. Analisis PCR menunjukkan bahwa dari 30 galur transforman, 15 galur positif mengandung gen resistensi hygromycin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.